Halo, perkenalkan nama saya Deanawati Insani Wasilah dari program studi Interior Design Bandung, BINUS University. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang project presentation. Harapan saya adalah setelah menonton video ini, teman-teman dapat memahami dasar-dasar dari teknik presentasi yang baik, serta dapat mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke bagian penutup dari presentasi. Nah, tahap penutup ini sebenarnya agak tricky nih teman-teman, karena secara psikologis audiens kita udah ngerasa nih kayak udah mau penutupan, jadi mereka udah mulai hilang tuh fokusnya. Bagaimana cara kita mengembalikan fokus audiens supaya tetap kembali ke presentasi kita, karena sebenarnya presentasi kita belum selesai, masih ada tahap penutup walaupun udah mau selesai ya. Nah, kita tutup sedikit dengan kesimpulan yang dibuat poin-poin. Contohnya nih, misalnya teman-teman kalau ngelihat kampanye-kampanye OSIS mungkin atau kampanye-kampanye ketua-ketua BEM, biasanya sebelum selesai kampanye mereka selalu menutup dengan poin-poin visi misi atau apapun yang akan mereka lakukan. Tujuannya apa? Supaya audiens-audiens yang mendengar yang paling teringat adalah poin-poin itu. Nah, sama seperti presentasi ini teman-teman. Sebelum teman-teman menutup atau menyudahi presentasi teman-teman harus berikan kesimpulan dalam bentuk poin-poin yang akan menjadi sebuah poin yang akan diingat oleh audiens teman-teman gitu. Dan yang terakhir, tentu saja jangan lupa ucapkan terima kasih karena para audiens yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kita gitu. Nah, ini ada beberapa tips and trick nih. Ada 3 tips and trick yang bisa teman-teman praktekin kalau seandainya teman-teman presentasi. Yang pertama itu, buka dengan pembukaan yang menarik. Pembukaan yang menarik itu gimana sih teman-teman? Nah, jadi kita harus memikat audiens dengan 2 arah nih. Contohnya, kalau misalnya teman-teman lagi di kelas, teman-teman ajak tuh berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa di kelasnya. Ataupun misalnya nih, teman-teman lagi presentasinya tuh lagi di tempat yang banyak gitu, dengan audiens yang ribuan, bisa ajak interaksi dengan pertanyaan 2 arah, atau mungkin dengan bagaimana audiens biar bisa menjawab rame-rame gitu. Jadi intinya berikan interaksi antara pembicara, antara teman-teman yang lagi presentasi dengan audiens yang mendengar. Dengan begitu audiens akan merasa lebih diajak, lebih berada di dalam presentasi tersebut. Atau misalnya kasusnya nih teman-teman gak bisa mengajak audiens untuk berbicara gitu. Nah, di sini teman-teman bisa menatap mata audiens yang berada terdekat dengan teman-teman aja, yang berada di depan teman-teman gitu. Jadi seakan-akan audiens itu merasa diikutsertakan dengan presentasi teman-teman dengan teman-teman menatap mata audiens tersebut gitu. Lalu yang kedua, buatlah presentasi menjadi singkat, padat, dan jelas. Tentu saja tidak ada orang yang suka dengan hal yang bertele-tele ya. Jadi buatlah presentasi teman-teman, misalnya ingin menyampaikan A, sampaikanlah A gitu. Jangan memutar-mutar dulu sampai Z baru sampai ke A. Jadi kita juga nggak pernah tahu kan audiens kita tuh punya waktunya cuma sampai berapa menit sih. Makanya buatlah presentasi singkat, padat, dan jelas. Dan yang ketiga, ini ada labeling dan body gesture. Kita harus membuat body gesture yang terbuka, jangan jangan membelakangi penonton. Terus juga body gesture-nya tuh benar-benar body gesture yang confident dan tidak membungkuk. Selain itu juga kita memberikan labeling kepada audiensnya. Misalnya ada audiens yang bertanya tentang sebuah kebutuhan, kita langsung rangkum saja kebutuhan tersebut dengan style ataupun gaya apa yang ingin dia lakukan. Misalnya nih ada audiens yang bertanya tentang desain interior ya. Misalnya kayak saya seringnya nih pulang kerja sampai rumah terus gak sempet apa-apa, langsung pengennya tidur aja. Nah, kita sebagai presenter nih, kita langsung aja merangkum, berarti yang ibu butuhkan adalah kasur yang berada di dekat area aktivitas, mungkin seperti itu. Atau kalau enggak, berarti mungkin yang ibu butuhkan adalah kamar mandi yang dekat dengan apa gitu. Berikan kesimpulan kebutuhan apa yang sesuai dengan penjelasan dari audiens tersebut gitu. Itu yang disebut dengan labeling.
gitu. Oke, kalau begitu materinya sampai sini saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Demikian materi tentang topik project presentation yang tadi sudah kita bahas bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.